Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan HP Vivo Y93. Ini ya teman-teman, HP-nya ada fingerprint-nya. Ini LCD-nya sama dengan Vivo Y91 sama. Kita akan mengganti LCD-nya ini. Karena LCD-nya gini ya teman-teman. Nah, ini pecah dan ada garis hitam, dan ini pengganti LCD-nya kita menggunakan merek Meto. Ini. Oke, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Kita lepas dulu injektor SIM-nya ini. Oke, kita tarik ini, kita tusuk, kita tarik ini SIM-nya, kita simpan dulu ini. Lanjut kita pencongkelan ya teman-teman. Langsung kita congkel aja pakai kuku sampai bunyi klek itu, lalu kita memutar ini sampai bunyi klek-klek itu secara memutar ya teman-teman. Oke, agak keras ya teman-teman. Oke, udah kebuka ini teman-teman. Kita angkat pelan-pelan. Ini masih nguncing satu. Kita buka ya, awas ini ada fingerprint-nya, jangan keras-keras. Ini kita lepas ini soket fingerprint-nya dulu, kita amankan. Oke, sudah. Dan ini kita akan ini ya teman-teman, bautnya udah nggak ada ini, penutup fleksibel LCD dan baterai. Lanjut kita lepaskan baterainya ya teman-teman. Kita lepas dulu soket baterainya. Lanjut kita tarik ini ya teman-teman, hijau-hijau ini kita tarik ini baterainya, kita lepas. Lalu kita lepaskan ini soket LCD-nya ini ya teman-teman. Soket LCD kita lepas. Oke, langsung kita dorong ini ya teman-teman, ini kita dorong ke depan untuk melepas ini LCD-nya ini, kita dorong yang kuat. Oke, sudah, karena ini udah pecah, jadi pecah lagi nggak apa-apa, ini LCD-nya kita dorong aja. Udah, kita tarik ini ya teman-teman, kita tarik karena ini LCD juga sudah gantian jadi. Oke, ini lanjut kita membersihkan lem-lemnya, sisa-sisa lem ya teman-teman. Kita bersihkan menggunakan pinset aja, kita bersihkan secara menyeluruh dan benar-benar bersih supaya nanti hasilnya maksimal ya teman-teman. Oke, kita bersihkan ini dengan hati-hati ya teman-teman. Kita bersihkan celah-celahnya ini ya teman-teman, kita bersihkan semuanya. Oke, kita bersihkan ini. Kita bersihkan dengan benar-benar bersih. Oke, lanjut kita percepat aja teman-teman, karena ini nanti durasinya kelamaan ini. Oke, sudah kita percepat. Ini membersihkannya harus benar-benar bersih ya teman-teman, biar nanti hasilnya bagus, maksimal, presisi. Kita percepat ini pembersihannya. Nanti teman-teman membersihkan yang pelan-pelan saja teman-teman, yang sabar dan benar-benar bersih biar hasilnya maksimal. Oke, kita bersihkan semuanya ini, sisa-sisa lemnya ini. Oke, sudah selesai bersih. Kita tes dulu LCD-nya ya teman-teman. Kita tes dulu ini. Coba kita pasangkan, kita tes dulu. Kita tes dulu ini LCD-nya. Coba kita pasang, lanjut kita pasangkan baterainya ini. Coba kita pasangkan soketnya, coba kita tes, kita nyalakan LCD-nya apakah normal atau enggak. Ini udah bisa nyala ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu sampai HP-nya ke menu. Ini ada sedikit ini ya teman-teman, bekas lem lama ini lah. Ini saya yang tangan kanan saya ini. Kita buang ini ya teman-teman, kita bersihkan ini, kita buang dulu sisa lemnya. Oke, kita tunggu sampai ke menu HP-nya.
Oke, udah ke menu. Oh, ini ada polanya teman-teman. Coba kita panggilan darurat aja, kita tes pencetannya. Oke, kita tes ini mungkin normal ya teman-teman, ini karena kita nggak bisa mengecek karena ada polanya. Ini udah ke menu, langsung saja kita lepas lagi baterainya, langsung kita lanjut kita pengeleman. Ini mesinnya kita lepas dulu. Ini ada isolatif bolak-balik di fleksibel LCD nya ini. Oke, kita lepas, kita rapatkan, kita presisikan. Ini lanjut kita proses pengeleman, kita kasih lem sedikit dulu di atas kamera ini, lensa kamera ini kita lem dulu biar nanti debunya tidak masuk jangka panjang, dalam jangka panjang maksudnya, dalam jangka panjang nanti supaya kameranya benar-benar bersih, terus tidak ada debu kotoran yang masuk. Dan kita lem juga ini di bawah kamera, di frame-nya ini, nanti biar enggak cahaya tidak tembus ke kamera. Lem dikit. Oke, sudah. Lanjut kita mengelem pinggir-pinggirnya ini ya teman-teman. Pinggir-pinggirnya ini kita lem pinggir-pinggirnya aja. Untuk kita lem secukupnya teman-teman. Kita lem ini, kita lem secara merata ya teman-teman, di pinggir-pinggirnya aja ini. Oke, ini kita lem juga bawahnya di sini, sisi bawah ini kita lem. Oke teman-teman, jika videonya bermanfaat tolong di like ya teman-teman, di like, komen, dan subscribe. Bila ada pertanyaan bisa di komen ya, nanti saya jawab. Oke, ini pengeleman di sisi kirinya. Sisi kirinya kita lem secara merata, pelan-pelan saja teman-teman, biar nggak meluber lemnya. Ini kita lem sampai ke atas ini, belok ke kanan ini kita lem ini jangan ini jangan sampai kena kamera ya teman-teman. Kameranya penting aman ya teman-teman. Kita ini kurang rata ini di bawah sini, kita lem ini. Oke, sudah teman-teman. Lanjut kita memasangkan LCD-nya ini, kita presisikan, kita tekan-tekan ya teman-teman, kita tekan-tekan ini. Oke, sudah pas. Ini kita pasangkan LCD-nya, soket LCD-nya ini maksudnya ke mesinnya, kita sampai bunyi klik itu. Lanjut kita presisikan fleksibelnya ini, kita urut. Oke, sudah. Lanjut kita pemasangan baterai, kita pasangkan baterainya, kita pasangkan soket baterainya. Oke, lanjut karena ini tadi tidak baut ya, bautnya udah ada tapi maksud saya yang nggak ada itu penutup fleksibel. Oke, lanjut kita pasangkan backdoornya. Jangan lupa fingerprintnya ini dipasang dulu. Oke, sudah kepasang, lalu kita rekatkan ya teman-teman, kita rekatkan ini sampai bunyi klek-klek gitu. Oke, sudah semua sampai merata di samping-sampingnya supaya rapi, kita penet-penet gitu sampai ngancing itu kancingannya. Tapi jangan kencang-kencang ya teman-teman, kalau kencang-kencang nanti LCD-nya malah bisa krek gitu, seperti suara kerupuk itu, hehe. Oke, lanjut kita pasangkan ini injektor SIM-nya. Kita tutup dulu lemnya ini supaya nggak ngabar. Oke, lanjut kita langsung aja teman-teman, kita pasangkan ini tempered glassnya ini, kita gratisin tempered glass ya teman-teman setiap ganti LCD di sini. Oke, kita presisikan, walaupun tempered glass murah nggak apa-apa teman-teman, yang penting gratis sih. Oke, kita presisikan, kita paskan sisi atas, sisi samping kanan kiri, sisi bawah, kita paskan ini, kita presisikan. Oke, kita presisikan. Lanjut kita urut ini, kita urutkan supaya nggak ada angin-angin yang masuk. Oke, sudah. Coba kita nyalakan ya teman-teman, coba kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Ini nggak ada angin, cahaya yang keluar ya teman-teman. Lanjut kita press aja menggunakan karet ya teman-teman, kita menggunakan karet untuk mengepresnya ini
dan nanti selama 2,5 jam atau 3 jam supaya nanti lemnya kering dan merekat sempurna di framenya ini. Kita kasih karet ini, kita kasih karet 3 ini. Oke ya teman-teman, kita sambil menunggu ke menu HP-nya. Tolong di subscribe-nya teman-teman, dan like-nya, komennya, share juga boleh teman-teman, sambil kita juga membersihkan ini sisa-sisa lem yang meluber ke samping-samping. Oke, sudah masuk ke menu ya teman-teman, kita nggak tahu polanya ini. Oke, cukup sekian ya teman-teman, ini udah berhasil kita mengganti LCD-nya, cukup dengan 10 menitan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.